Sterling tadi malam membuktikan ketidakgunaannya sama sekali. Emang UEFA ini nyari untungnya berlebihan sih. Berlebihan banget ya, mungkin untuk bersaing dengan Liga Arab yang makin mendominasi dari sisi keuangan. Halo guys, balik lagi di konten Only Gunners. Sudah kubilang jangan melawan Arsenal. Dalam video ini gue sengaja upload agak telat seperti kemarin-kemarin, karena ternyata agak telat ngupload tuh menguntungkan gue dari sisi informasi. Salah satunya di video ini, tadinya gue mau upload persis setelah matchday ke-8 Liga Champion ya, hari Kamis dini hari. Tadinya mau gue uploadnya Jumat, tapi ternyata gue penasaran mau nunggu satu hari untuk ngebahas sekalian isu-isu terbarunya transfer Arsenal khususnya, kemudian UEFA Champions League secara lebih luas, dan sedikit review tentang matchday Arsenal ke depannya, khususnya weekend ini melawan Manchester City. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Di matchday ke-8 pertandingan UEFA Champions League, matchday terakhir ya, babak pertama, Arsenal melawan Girona FC yang musim lalu sangat mengagetkan La Liga ya, karena berhasil di posisi 4 besar dan masuk ke Champions League musim ini. Tapi ternyata ketika ngelawan Arsenal di pertandingan matchday ke-8, kekuatan Girona memang tidak sebesar musim sebelumnya ya, karena ada beberapa pemain yang pindah juga dan adaptasi juga gitu loh sama jadwal yang biasanya dia main di liga domestiknya doang, sekarang harus ditambah jadwal di Liga Eropa dengan kompetisi yang dia ikutin, pasti sedikit banyak mempengaruhi sih. Kemudian gua sebelum bahas kesana ada sedikit yang mau gua sampaikan. Mohon maaf kalau di 2 atau 3 video sebelumnya itu ada beberapa part, ini udah gue tulis di deskripsi sebenarnya, ada beberapa part yang kayak tiba-tiba ketrim dadakan. Itu ditrim sama YouTube-nya ya, karena katanya masuk ke copyright, padahal gue udah ngakalin sedapat mungkin sih untuk tidak masuk copyright, termasuk mute suara segala macem, ganti filter segala macam, tapi ternyata tetap masuk juga. Jadi apa boleh buat, mohon maaf, tapi nggak banyak kok yang ketrim, jadi paling highlight dikit-dikit dan teman-teman juga udah pada tahu. Jadi semoga dimaklumi ya, kedepannya mungkin gue akan jadi lebih baik. Lalu minum dulu, aus. Lalu matchday lawan Girona ini, akhirnya di matchday ini khususnya Mikel Arteta melakukan beberapa rotasi dengan yang seharusnya memang udah lu lakuin dari sebelum-sebelumnya, mengingat Arsenal jadwalnya sangat padat, main di 4 kompetisi, Premier League, Carabao Cup, FA Cup, Champions League, yang selama ini nggak pernah lu rotasi secara maksimal. Ini baru nih, kayak Neto aja akhirnya Neto dipakai main, Kiwior dimainin dari babak pertama, terus Jorginho main, Sterling dari babak pertama juga udah main, formasinya di kiri, Calafiori main lagi setelah sempat cedera. Sebenarnya gue agak bingung sih kenapa si Mikel Arteta ini mainin Calafiori sama Gabriel Magalhaes, sedangkan di weekend nanti ngelawan City gitu harusnya disimpan sekalian gitu loh. Di kanan ada Thomas Partey yang memang gue benci banget. Thomas Partey main di kanan tuh gue udah gak bisa ngomong lagi, tapi dimainin lagi sama si Arteta. Lalu di tengahnya adalah Jorginho main, Martin Odegaard dimainin setelah flu, Mikel Merino main di depannya. Ini formasi yang tidak biasa ya. Trossard ditaruh di tengah, kiri Sterling, kanan Ethan Nwaneri. Ini formasi tidak terlalu ambisius untuk menang sebenarnya. Di satu sisi gue seneng rotasi Arsenal akhirnya dijalankan oleh Mikel Arteta untuk mengistirahatkan beberapa pemainnya yang memang perlu istirahat supaya fit ngelawan City nanti. Terus kemudian kan Rabu juga Arsenal jadwalnya padat ya. Rabu tuh leg kedua lawan Newcastle di semifinal Carabao Cup. Jadi apa boleh buat gitu loh. Ya harusnya dari dulu gitu menurut gua. Jadi gue sebel sebenarnya baru dijalanin sekarang. Even though ya buat teman-teman yang nonton, skornya berakhir dengan kemenangan Arsenal 2-1, dan ini ikut menjaga posisi Arsenal di 8 besar Liga Champions
format baru di 2024-2025 ini, di mana posisi 8 besar langsung ke knockout, langsung ke 16, sementara posisi 8 sampai 25 itu posisi 9 sampai 25 itu melakoni babak playoff. 16 tim tuh baru bisa berjumpa dengan tim 8 besar. Sebenarnya kalau gue bahas dikit tentang Liga Champions musim ini, jauh lebih melelahkan sebenarnya sih menurut gue. Kayak yang sebelumnya cuma 6 matchday home away di satu grup A, B sampai H gitu, sekarang berubah format jadi lo harus memainkan 8 pertandingan sebelum ke knockout. Kemudian yang posisi 9 sampai 25 itu dapat 2 pertandingan lagi home away untuk masuk ngelawan tim di 16 besar gitu loh. Jadi total ada 10 pertandingan sebelum babak 16 besarnya benar-benar dimainkan gitu loh. Agak nyapein sih sebenarnya, kayak ini menguras banget stamina gitu loh. Menurut gua pribadi ya memang UEFA ini nyari untungnya berlebihan sih. Berlebihan banget ya, mungkin untuk bersaing dengan Liga Arab yang makin mendominasi dari sisi keuangan gitu ya. Jadi dengan memperbanyak jadwal pertandingan diharapkan jumlah supporter juga semakin banyak, karena jumlah pertandingan yang dimainin makin banyak, terus keuntungan juga makin melimpah. Tapi efek buruknya ya itu untuk pemain, jadi lebih banyak bermain, jadwalnya lebih padat, lebih rentan cedera gitu loh. Apalagi tim-tim yang tidak punya kedalaman squad yang bagus gitu loh, itu udah rentan banget jadi labil gitu. Menurut gua tim-tim hebat yang mendominasi satu kompetisi dalam satu tahun tuh paling enggak memiliki 1 dari 3 faktor nih. Pertama, memang ahli strateginya bagus gitu loh. Contohnya kayak Jose Mourinho pas bawa Porto juara Liga Champions gitu. Nah itu emang pelatihnya bagus. Benitez pas bawa Liverpool juara Liga Champions itu pelatihnya bagus. Ancelotti segala macam. Yang kedua adalah tim dengan kedalaman squad yang emang oke. Seperti Inter waktu treble, MU waktu treble 99, Manchester City treble kemarin, Real Madrid yang terus-terusan juara Liga Champions. Selain mentality dan skill pemain ya kedalaman squad mereka memang oke. Tidak terlalu jauh dan timpang ketika pemain utamanya nggak bisa main gitu loh. Ya itulah gitu. Yang ketiga memang adalah tim-tim kuda hitam yang memang mental nothing tulusnya kuat, seperti contohnya Leicester waktu juara Premier League, lalu Bayer Leverkusen musim lalu. Pemainnya standar, pelatihnya juga mungkin baru gitu. Bukan gua ngejelekin kayak Xabi Alonso deh misalnya, bukan gua berarti ngerendahin skillnya Xabi Alonso ngelatih atau pemain-pemain Bayer Leverkusen. Tapi kalau dibandingin Bayern Munchen aja, secara pengalaman pelatih, secara squad jauh lebih bagus Bayern Munchen kan kalau di atas kertas. Cuman ya sepak bola bukan di atas kertas pada akhirnya. Bayern Munchen membuktikan itu dengan mentality mereka yang tidak gampang menyerah gitu loh, sehingga bisa unbeaten sampai akhir. Nah, kalau nggak punya 3 faktor itu, event 1 trofi susah. Nah, Arsenal diharapkan selama kehadiran Mikel Arteta memiliki itu sebenarnya. Uang belanja yang banyak, pemain yang oke. Arteta menurut gue juga pelatih yang jenius dalam soal taktik. Cuman ternyata masalah utama Arsenal adalah selain kenapa terjadi problem Arsenal akhirnya tidak bagus dalam rotation pemain, ternyata karena scoutingnya menurut gue tidak sebagus musim-musim dulu gitu ya. Nggak tahu kenapa. Edu sebagai direktur teknis bagus, dia bisa ngelobi pemain untuk masuk ke Arsenal. Itu adalah prestasi yang susah sebenarnya dari dulu. Apalagi Arsenal ketika era Wenger nggak banyak banget berprestasi gitu ya, kecuali beberapa kali Piala FA lah. Cuman tidak treat yang menakutkan di liga secara squad seperti musim kedua 3 musim terakhir sama Arteta ini gitu. Jadi kesalahannya menurut gue adalah, gue nggak tahu ya apakah Mikel Arteta memang mirip Mourinho yang emang harus dia lebih memilih pemain yang punya kedekatan dan nurut sama dia, agak kayak militer gitu, dibanding emang dia memilih berdasarkan skill. Karena buat gue salah satu failed atau kegagalannya Mikel Arteta adalah ketika lu beli 3 back kiri dan 4 bahkan, dan
dan empat-empatnya nggak works selama lu ngelatih gitu loh. Bukan nggak works ya, tidak jadi reguler gitu loh. Di posisi bek kiri aja deh yang Arsenal beli, Nuno Tavares, Kieran Tierney, Ricardo Calafiori, Zinchenko, sekarang ada lagi Miles Lewis-Kelly. Menurut gua kalau Arsenal tepat membeli pemain atau bisa mengelola SDM-nya dengan baik, cukup 2 pemain di posisi itu misalnya. Bahkan ada Timber, ada Tomiyasu yang bisa ngisi di sana juga. Sebenarnya Kiwior juga bisa ngisi di sana sebenarnya. Dan mengalihkan dananya daripada buang-buang duit di posisi yang sama, Arsenal akan punya kedalaman squad sehingga ketika jadwalnya padat, Arsenal bisa melakukan rotasi pemain untuk memaksimalkan hasil gitu loh. Jadinya nggak kecapean. Kalau menurut gua di Februari ini Arsenal pemainnya udah kelihatan kelelahan banget gitu loh. Saliba, Gabriel apalagi di-push terus. Yang cedera-cedera nggak main. Havertz tuh udah mulai kelelahan. Declan udah kelihatan kelelahan. Ya capek lah kalau main semua kompetisi dia doang gitu loh. Sementara kebijakan loan-nya juga jelek. Neto, oke, gua akhirnya ngerti kenapa Neto baru mainin sekarang gitu loh, karena emang jelek. Oke, gue menilai hanya dari 1 pertandingan ya. Untuk tim sebesar Arsenal ya 1 pertandingan itu krusial untuk 1 pemain menurut gue untuk ngebuktiin skill lo. Di laga lawan Girona, kita balik lagi ke match, dia hampir melakukan dia melakukan 1 blunder kejauhan. Udah gitu bolanya hampir mau ditepis sama dia dari luar kotak penalti, yang mana bisa berakibat ke kartu merah dan Arsenal jadi main 10 pemain. Kalau itu lo lakuin, untungnya nggak kena, biarin dah kebobolan, tapi jangan tolol maksud gua gitu loh. Meskipun Arsenal akhirnya bisa membalikan keadaan. Yang pertama lewat penaltinya Jorginho. Gua memang lebih serak Jorginho nendang penalti sih setelah Saka nggak ada. Odegaard setelah gagal penalti lawan MU kemarin, mungkin dia kepercayaannya diri nurun, jadi dikasih ke Jorginho. Dan itu works menurut gua, dan itu sebuah kerjasama dan kerendahan hati yang mantep ya dari Martin Odegaard. Yang kedua adalah aksi skill individu starboy kita, Ethan Nwaneri sih ngeri banget ditaruh di posisi sayap kanan, bisa main dengan bagus. Ethan Nwaneri bahkan jauh lebih keren main di sayap kanan dibandingin pemain-pemain asli Arsenal, pemain-pemain penyerang sayap Arsenal yang asli seperti Martinelli dan Sterling gitu loh. Anjir banget gitu. Maksud gua kayak sedih banget Arsenal tuh bergantung sama Martinelli dan Sterling yang musim ini lagi flop parah menurut gua. Kalau orang bilang semua pemain harusnya dikasih kesempatan segala macam bla bla, udah dikasih kesempatan. Masalahnya lu sekarang lagi berlaga di level tertinggi sepak bola Eropa, yang mana lu juga di salah satu tim yang emang ambisius gitu loh. Kalau masih coba-coba mah mendingan nggak usah, mendingan diganti. Dan Sterling tadi malam membuktikan ketidakgunaannya sama sekali. Beberapa orang mungkin komen, Sterling bermain bagus kok malam tadi. Iya bermain bagus karena lawannya Girona. Tapi karena menurut gua yang nonton full sampai habis, dia tuh masih terlalu banyak buang-buang peluang. Bahkan gitu loh, ngedribble nggak jelas, waktunya dioper nggak dia oper. Gua ngerti Sterling mungkin frustasi juga gitu dengan penampilan jeleknya dan dia pengen membuktikan diri. Tapi menurut gua pembuktian diri itu jauh lebih nggak penting dibandingin kemenangan tim gitu loh. Masalahnya adalah banyak blunder atau kegagalan Sterling yang terjadi di zona pertahanan lawan bisa direbut, kemudian bolanya jadi counter attack dan berbahaya itu. Dan Martinelli juga beberapa kali melakukan itu gitu loh, meskipun nggak seburuk Sterling ya dalam soal kestabilan itu loh. Bahkan di akhir babak, untuk yang nonton, si Sterling ini dikasih, Arsenal dapat penalti lagi, dikasih sama Odegaard penaltinya, kagak masuk juga penalti. Allahu Akbar, mau apa sih sebenarnya Sterling nih? Dan ini kebijakan peminjaman yang harusnya udah harus diakhiri sih menurut gua. Arteta nggak bisa lagi minjem pemain hanya karena ngerasa kenal atau deket. Menurut gua mendingan lepasin lah pemain yang emang udah nggak jelas kayak begitu. Anjir, udah kita bayar gajinya juga, bayar fee-nya mungkin. Kalau udah nggak jelas, udah buang aja. Mending kalau emang lu mau gambling, sekalian pakai pemain akademi aja dibandingin loan pemain yang nggak jelas gitu loh. Dan ini udah Februari dan Arsenal masih belum beli striker. Bingung banget gua. Terakhir dikaitin sama Matistel.
Cuman Matistel mungkin masih terlalu muda dan banyak pesaingnya juga gitu. Sementara urgensinya Arteta sekarang adalah striker matang yang udah bisa beradaptasi di Liga Inggris. Tadinya ngejar John Duran, cuman John Duran ke Al Nassr, lalu Sesko juga belum works, ternyata nggak tahu gimana. Gyökeres nggak mungkin pindah, Isak juga kemahalan. Dan kemarin berita terakhir sih yang mau digait Arsenal adalah Oli Watkins. Gua sebenarnya suka Oli Watkins karena 2 musim terakhir dia goal getter yang oke ya. Cuman pertama usia dia udah 29 tahun, oke. Kemudian dia memang bagus dalam goal getter, tapi dia bermain di tim yang tidak reguler bermain dengan tim papan atas gitu loh. Mentalitinya nggak kelihatan jelas gitu, dan usianya dan harganya 60 juta pound. Mendingan gua nambahin 15 juta lagi untuk ngegoyang klausulnya Victor Gyökeres sih menurut gua, atau ngegoyang Nico William 58, bertahan sama Havertz di depan nggak apa-apa deh, tapi ganti tuh wingernya pakai Nico Williams. Itu jauh lebih mending dibandingin ngambil Oli Watkins dengan harga 60 juta pounds. Itu kemahalan dan nggak works menurut gua sih. Gitu perkembangan terbaru Arsenal. Lalu di matchday berikutnya Premier League nanti Arsenal ngelawan City, waktunya pembalasan dendam. City yang lagi mencoba bangkit walaupun hampir nggak lolos ya kemarin. Sekalinya lolos ketemunya Real Madrid. Suwe banget City asli. Arsenal ngelawan City. Gue berharap semua pemain Arsenal yang inti sih fit ya. Meskipun ya pasti masih minus Bukayo Saka dan siapa Gabriel Jesus, dan City juga masih dalam tahap meraba. Sebenarnya City mainnya juga banyak goyang sih sebenarnya. Ketika lawan Chelsea juga kemarin masih banyak goyang, masih bisa ditembus, masih labil lah. Dan bermain di kandang, Arsenal menurut gue punya kans yang besar untuk menang. Itu aja, dengan ya mentalitasnya memang harus untuk menang. Bener, nggak bisa Arsenal kalau cuma ngejar seri doang. Itu bukan mentalitas yang bikin kita enough untuk mendapat trofi menurut gua gitu loh. Jadi semoga Arsenal menang, dan City juga kan masih adaptasi tuh, backnya baru, Omar Marmus baru masuk juga gitu. Walaupun gua iri ya City belanja seenaknya, tapi Arsenal kagak gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Terus apa lagi yang mau gue bahas ya? Ya format baru Liga Champions menyebalkan. Gue nggak akan bahas detail pertandingan Arsenal lawan Girona karena tidak begitu penting. Karena Arsenal mainnya sebenarnya tidak mengalami tantangan yang signifikan gitu loh. Ya memang lu harusnya menang lawan Girona gitu aja. Secara apapun, dari secara skill, kualitas, pengalaman, taktik, Arsenal udah menang segalanya. Kebobolan di awal tuh udah aneh buat gua, tapi ya udah overall menang dan mengamankan posisi 3. Dan format baru Liga Champions ini sebenarnya knockoutnya mirip banget sama NBA sih. Posisi atas dikocok ngelawan posisi bawah gitu-gitu loh di babak playoffnya NBA. Jadi kita lihat aja nanti gimana berlangsungnya laga Arsenal. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.